malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini walaupun dalam jaringan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan-kemudahan sehingga pelaksanaan selingan batch 20 yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia Provinsi Maluku untuk Bapak Ibu guru hebat Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Guru bisa terlaksana dengan dihadiri juga oleh Bapak Ibu guru hebat se-Provinsi Maluku dari kabupaten kota lainnya. Bapak Ibu guru hebat sekalian yang berbahagia, yang pertama yang kami hormati Pak Ketua IKI Provinsi Maluku, Pak Ode Abdurrahman MPD, dan Bapak Ibu fungsionaris pengurus yang sempat mengikuti selingan pada malam hari ini, juga kepada Bapak Ibu pimpinan IGI Kabupaten Kota yang sempat hadir juga pada malam hari ini. Untuk memulai sesi kita pada malam hari ini, sebagai pengantar kami persilakan kepada Pak Ketua IGI Provinsi Maluku untuk menyampaikan arahan-arahan atau hal-hal yang akan disampaikan. Kepada Pak Ketua, waktu disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua, selamat malam Bapak Ibu, para teman-teman di seluruh Maluku. Kebetulan malam ini kita fokus kepada 2 kabupaten kota, Maluku Tengah dan Kabupaten Buru. Kebetulan hadir juga di sini turut menyimak ya Ketua IGI Kabupaten Buru dan beberapa fungsionaris di Kabupaten Maluku Tengah. Teman-teman yang lain juga bergabung. Saya lihat yang ada dari Tual, kemudian Pak Amin. Pak Amin dari Dobo ya? Dari Aru langsung atau dari mana nih? Dari Aru ya? Oke Pak Amin, selamat bergabung. Mic-nya tadi dimatikan. Kemudian ada teman-teman dari SBB, kemudian saya lupa ini Pak Zali hadir ya dari yang mewakili di kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Buru ya, malam ini hadir juga berbagi dengan kita. Dan yang saya hormati juga Ketua IGI Kota Tual ini sekaligus Kepala Bidang Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Tual ya beliau. Selamat malam Pak. Teman-teman yang lain yang saya tidak sempat sebut satu persatu, semoga malam ini bisa berbagi dengan maksimal karena informasi yang akan disampaikan ini turut juga akan sangat membantu kita, terutama beberapa guru di tingkat pendidikan dasar, karena yang disampaikan ini oleh salah seorang trainer nasional ya, yang kemarin cukup berprestasi di tingkat nasional dan hingga tembus di juara 3 nasional. Ini memang di bidang komik kita butuh kader seperti ini sehingga bisa ilmunya membuat gerakan baru kepada guru di Maluku, termasuk memberi semangat dan motivasi bahwa kita tidak tertinggal. Ada kader-kader kita yang cukup berkualitas dan siap mentransformasikan spirit motivasi dan penggerak keilmuannya kepada teman-teman guru di seluruh Indonesia. Bukan saja guru IGI tentunya, tentu siapa saja yang ingin berbagi dan berkecimpung dalam organisasi yang seperti ini sangat terbuka juga bagi kami teman-teman di seluruh Maluku. Hadir bersama kami, saya yakin ini ada beberapa teman dari luar Maluku ya, misalnya Ibu Bahia dari Jakarta, teman-teman yang tadi juga saya japri ada mungkin muncul di sini dari Maluku Utara, dari Taliabu, mungkin salah satunya hadir di sini tadi sudah laporan, sehingga kita bisa berkolaborasi bersama. Mudah-mudahan, saya lupa tadi ada yang japri dari Jambi ya, mudah-mudahan tadi tanya jadwal masuk juga di sini. Jadi kita sebenarnya sudah mengindonesia, kita mentransformasikan keilmuannya kepada teman-teman. Mudah-mudahan malam ini sangat bermanfaat. Silakan teman-teman ikuti, nanti kita berdiskusi lebih tajam dalam
sesi tanya jawab. Sekian, terima kasih. Untuk mempersingkat, saya serahkan ke moderator. Silakan, Pak. Terima kasih semua. Ya, terima kasih Pak Ketua atas pengantarnya. Hadir juga di sini Pak Zali dari Dinas Pendidikan Kabupaten Buru. Dalam hal ini kapasitas beliau adalah sebagai Kasubag Perencanaan juga, sama halnya dengan Pak Mosek Nun juga Kasubag Perencanaan. Karena malam hari ini dikhususkan juga untuk Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Buru, sehingga kami persilahkan juga, kami berikan waktu kurang lebih 5 menit kepada Pak Zali selaku Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Buru untuk mungkin ada program-program atau hal-hal yang hendak disampaikan. Sekali lagi kami persilahkan ya Pak Zali. Ya, Pak Zali silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terkhusus teristimewa untuk teman-teman guru di Maluku Tengah dan Kabupaten Buru. Pasti kapan saja baru ada beberapa titik yang belum terjangkau dengan dikeluarnya Juknis Bos nomor 2 tahun 2000 untuk membeli penggunaan ayat untuk menggunakan pulsa cara mengovolasi sekarang gimana yang tidak aktif. Kalau kita gunakan Juknis nomor 19 tahun 2019 tentang 3 hari tidak melaksanakan tugas, kan berarti otomatis ini tidak bisa dibayarkan. Cuma kita mempertimbangkan kondisi COVID, ini harus ada langkah antisipasi dari Bapak Ibu yang sudah siapti khususnya untuk dapat melaksanakan proses daring. Ini memang harus jalan Bapak Ibu karena kondisi ini kan kita tidak pasti kapan berakhir, sehingga ada langkah-langkah cepat untuk proses pengajian. Terima kasih sementara dari kami. Terima kasih Pak Zali, Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru. Bapak Ibu guru hebat sekalian yang sungguh berbahagia, malam hari ini tentunya merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita semua. Tentu nantinya kita akan sama-sama menyimak dan kita akan sama-sama mendapatkan pengalaman langsung dalam membuat suatu bahan ajar. Bahan ajar ini tentunya akan disampaikan oleh orang yang juga berpengalaman, instruktur, termasuk instruktur nasional. Kemudian dari CV yang nanti pemateri kita pada malam hari ini yaitu Bapak Alfi Hasan SPDI MPD. Saat ini beliau bertugas sebagai guru pendidikan agama Islam pada Sekolah Dasar Negeri 87 Ambon. Adapun prestasi-prestasi yang pernah beliau raih dalam beberapa tahun terakhir ini, yang pertama sebagai juara 1 Lomba Apresiasi Guru Pendidikan Agama Islam Provinsi Maluku tahun 2015. Yang kedua sebagai guru berprestasi Kemendikbud dan Kementerian Agama 18. Yang ketiga sebagai guru teladan tahun 2018 sebagai juara 3 Lomba Penulis Pembelajaran tingkat nasional tahun
2019. Nah, terkait dengan yang keempat ini yang kemudian membawa kita sehingga pada malam hari ini beliau akan menyampaikan materi dan akan memberikan pengalaman langsung kepada kita semua tentang bagaimana pengembangan bahan ajar berbasis komik dalam jaringan atau daring. Semuanya akan lebih jelas dan lebih terperinci serta akan didemonstrasikan langsung oleh beliau yang saat ini juga sebagai Direktur Pelatihan dan Pengembangan Kompetisi Guru Ikatan Guru Indonesia Provinsi Maluku. Olehnya itu kepada Pak Alfi Hasan SPDI MPD waktu di Ya, terima kasih Pak Tahir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat datang pada Bapak Ibu guru hebat yang ada di room Selingan batch 20 ini. Pak Ketua IG Provinsi Maluku yang saya hormati, Bapak Kesubag Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Buruh yang saya hormati, Bapak Ibu fungsionaris IG Provinsi Maluku dan beberapa IG pimpinan daerah yang berkesempatan bergabung dengan kita pada malam ini yang saya hormati dan Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia. Ya, Bapak Ibu, malam ini saya ditugaskan untuk berbagi dan berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian kaitannya tentang bagaimana kita menyiapkan bahan ajar dalam bentuk komik pada masa pandemik sekarang ini. Ya, malam ini Bapak Ibu, saya akan mendemokan dua versi ya, satu versi laptop dan satu lagi versi handphone. Ya. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu sambil mengikuti jalannya Zoom ini. Ada linknya nanti saya bagikan, diamankan linknya sebelum kelas ini ditutup, jangan sampai tidak sempat copy linknya, kelasnya udah tertutup. Karena di sini Bapak Ibu saya sudah siapkan panduannya dalam bentuk video tutorial. Terus untuk software yang nanti versi laptop atau PC juga linknya sudah saya siapkan, silakan nanti Bapak Ibu download. Ya, izin ya Pak Tahir, saya share screen. Silakan Pak. Kelihatan Pak? Iya Pak. Ya. Kelihatan Pak. Oke, komik sebagai media pembelajaran, perlu saya jelaskan dulu bagaimana keterlibatan komik sebagai media, sebagai LKS, sebagai bahan ajar, dan juga sebagai sumber belajar. Bapak Ibu bisa lihat di tampilan yang muncul di handphone Bapak Ibu, ada beberapa jenis komik yang pernah saya kembangkan, dan komik-komik ini juga mengantarkan saya juga menuju sebuah prestasi yang sangat artinya selama mengikuti lomba ya sampai ke tingkat nasional, dan ini sesuatu yang menggembirakan buat saya bisa tergabung dengan 30 nyusun buku ajar berbasis komik yang diseleksi dari 400 lebih se-Indonesia dan tersaring tinggal 30, dan kami menjadi penulis buku komik
sebagai pendamping buku siswa yang sementara dalam proses penilaian Puskurbo. Ya. Dari dua tampilan ini mungkin bisa kita menilai sendiri Bapak Ibu. Ketika kita menyajikan bahan ajar dalam bentuk teks seperti yang di sebelah kiri, kemudian sajikan lagi yang berbentuk gambar setelah, nah, pasti yang disukai oleh siswa itu sebelah ya. Kenapa siswa butuh sesuatu yang fakta? Ini bisa menjadi modal buat kita memanfaatkan apa yang diinginkan oleh siswa sebagai bahan dan media pembelajaran. Literasi digital dalam pembelajaran di era disrupsi. Literasi digital ini Bapak Ibu sebagai 6 literasi yang sering kita dengar dan kita ikuti dalam pelatihan-pelatihan, terutama dalam kurikulum 2013. Salah satu adalah literasi digital. Literasi digital berbasis akses jaringan, edukasi atau kuis, media pembelajaran yang inovatif, dan pengembangan literasi digital melalui ekstrakurikuler. Beberapa poin dari 5 poin ini sudah kita diskusikan bersama pada selingan, mulai dari pemanfaatan Android, terus akses jaringan dan media-media pembelajaran lainnya yang telah disampaikan materi atau presenter sebelumnya. Nah, di sini Bapak Ibu saya lebih condong ke komik, karena komik itu menurut persepsi saya ada 3 poin penting: komik sebagai media pembelajaran, komik sebagai literatur, dan komik sebagai lembar kerja siswa. Nah, sehingga muncul sebuah pertanyaan, apakah komik bisa menjadi media pembelajaran? Ya, komik sangat mendukung sebagai sebuah media. Malam pasti Bapak Ibu dilatih buat ya kan bahwa atau kita yang sederhana kelihatan kan dengan ya terus satu multimedia dan kita jalan di beberapa kabupaten kota dan sebagai halo Pak Tahir mic-nya mati. Iya Pak, silakan Pak. Dengar ya? Iya Pak. Nah, ya jadi yang akan kita diskusikan itu yang nanti di HP Bapak Ibu yang sebelah kiri, yang foto real siswa. Ya, jika Bapak Ibu sudah mahir membuat komik-komik dari tiap tema, dari pembahasan dari tadi, dan bisa dikembangkan seperti komik yang di tengah dan komik yang sebelah kanan. Ya. Oke. Komik pembelajaran merupakan media grafis yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan dalam memahami suatu materi. Jadi Bapak Ibu guru hebat, komik ini ketika kita mendengar komik, maka yang akan terlintas di pikiran kita itu adalah yang pertama lucu. Ya, kedua bisa jadi komik itu menantang, ya, dan yang ketiga komik itu menyenangkan jika dibaca. Kenapa? Hampir semua anak jika dikasih cerita bergambar dengan teks, dia akan lebih memilih gambar atau cerita bergambar tadi. Nah, oleh sebabnya mari kita manfaatkan ini Bapak Ibu
dengan kondisi sekarang, mungkin Bapak Ibu bisa berkreasi, berinovasi, memanfaatkan foto-foto siswa yang sudah ada di HP atau laptop Bapak Ibu yang ada di kelas masing-masing, terus dijadikan sebuah komik dan di-include KD serta materi pelajarannya sehingga menjadi sebuah bahan ajar yang dikirim ke siswa melalui grup-grup atau kelas daring yang sudah Bapak Ibu siapkan. Ya, manfaat komik dalam pembelajaran yang pertama mempermudah siswa memahami materi. Kedua, dapat berfungsi sebagai lembar kerja siswa. Kemudian mengembangkan literasi digital, membiasakan guru menulis, dan meningkatkan minat belajar siswa serta mudah dikembangkan di era digital. Aplikasinya nanti sangat mudah. Bapak Ibu nanti jika tidak selesai hari ini, malam ini, saya sudah siapkan tutorialnya, Bapak Ibu tinggal ikuti aja sampai selesai dan sampai mencetak komik atau sampai komik itu dijadikan dalam bentuk file PDF yang siap dibagikan kepada siswa melalui kelas-kelas daring. Nah, mari kita kenal pokok-pokok komik. Yang pertama, bentuk. Ya. Jadi bentuknya harus beda dengan buku-buku cerita bergambar lainnya. Artinya komik itu ada feedback, ada komunikasi antara satu gambar dengan gambar yang lain, ceritanya runtun. Jika di bawah ke pembelajaran ada KD yang di-include masuk ke dalam cerita tersebut. Kemudian speech bubble-nya ada balon bicara ya. Balon bicara itu ada berupa kotak, ada juga bulat, ada yang jadi ada ketentuan ya Bapak Ibu, ada ketentuan memilih speech bubble ini. Bisa kita jika kalimat langsung kita pilihnya yang seperti apa, terus menjawab pertanyaan, terus membantah atau bermimpi, ya ada ketentuannya semua. Nanti kita akan lihat pada softwarenya. Layoutnya kita siapkan Bapak Ibu, cover jika perlu, terus sudah pasti ada gambar. Dan yang paling penting itu ini Bapak Ibu, skenario dan storyboard. Ya, membuat komik ini sekilas kita melihat sebenarnya gampang-gampang susah sih. Kalau misalnya kita membuat tiba saat tiba akal, maka akan menjadi sulit. Tetapi komik jika sebelum dibuat, dirancang, didesain rancangannya, dibuat skenarionya, ditentukan tokohnya, dari tokoh juga kita tentukan tokoh utama dan tokoh tambahan misalnya. Setelah itu kita kembangkan storyboardnya atau semacam sinopsis yang memudahkan kita pada saat pembuatan komik nanti. Itu akan lebih mudah ketimbang kita tiba saat tiba akal. Kebiasaan kita ini kebanyakan itu tiba saat tiba akal. Ya. Oke, komik sebagai media pembelajaran hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Nanti ini akan kami kembangkan pada kanal pelatihan Sagu Manta, dan Bapak Ibu yang punya keahlian sampai ke tingkat ini kami siap fasilitasi sampai pada penerbitan komiknya ya. Ya. Beberapa tulisan saya tentang komik karena saya muat di beberapa jurnal, salah satunya adalah pada jurnal Didak Kita. Ini jurnal pendidikan dasar dan menengah Kemdikbud. Dan hasil akhirnya seperti ini ya. Oke, mari kita langsung aja ke TKP. Silahkan sambil jalan Bapak Ibu bisa copy link yang saya kirim di chat, di copy, diamankan dulu dari Zoom ya, jangan sampai tidak sempat karena di sini aplikasi mungkin saya kirim karena lumayan berat ya dari seperti ini. Oke, sambil jalan silahkan, ada link yang sudah saya kirim Bapak Ibu. Di copy, diamankan dulu di SMS atau di WA linknya, nanti baru bisa dibuka karena di
di Zoom ini tidak bisa dibuka. Oke, Bapak Ibu, yang pertama kita akan menggunakan sebuah aplikasi berbasis desktop. Ini aplikasinya, tutorial sampai penginstalannya tidak perlu saya demokan malam ini karena waktu. Bapak Ibu tinggal buka saja nanti yang di download itu, lalu tinggal next selanjutnya sampai finish ya. Intinya tidak boleh cancel, no atau back ya. Setelah terinstall Bapak Ibu langsung dibuka aplikasinya ya. Halo. Linknya belum terlihat Pak, belum ada Pak. Coba dikirim kembali Pak. Belum ada Pak ya? Iya Pak. Sudah ya? Belum Pak. Oh ya, sambil jalan dulu Pak ya. Iya Pak. Tidak kelewatan waktu. Ya, aplikasinya nama Komik Live ya Bapak Ibu, atau bisa nanti di searching di Google. Ya, kita udah jalan di Kabupaten Seram bagian Barat, Seram bagian Timur, Kabupaten Buru, dan Kota Ambon. Untuk Kota Ambon sendiri pada workshop Sagu Samik pertama tahun 2017 ya, kita menghasilkan 43 komik dari guru SD, SMP, dan SMA di Kota Ambon. Komik yang dibuat ini Bapak Ibu, komik yang hanya memanfaatkan foto-foto siswa ya. Kita tidak sampai ke level mengajarkan Bapak Ibu membuat gambar vektor sampai menjadi karakter, menjadi sebuah ilusi cerita ya. Itu nanti kami kembangkan pada selanjutnya. Intinya kita pahami dulu, manfaatkan sebagai komik yang mudah dimanfaatkan. Setelah dibuka aplikasinya akan muncul seperti ini, lain Bapak Ibu tidak online, jadi mudah. Ini yang berbasis PC ya. Nanti jika ada waktu akan saya jelaskan yang berbasis. Bapak Ibu pilih template yang inginkan sesuai dengan kebutuhan. Ya, misalnya saya di sini sering menggunakan template Twitter yang ini atau newspaper. Ya, newspaper ini biasa kita di sekolah saya itu pakai untuk membuat tabloid ya. Buletin ya. Kita membuat buletin biasanya juga dari aplikasi ini, dan ini sangat memudahkan kita ya. Jadi saya pilih satu template yang sesuai dengan keinginan saya, lalu di bawah ada choose, samping cancel diklik ya, kita akan dibawa ke template-nya. Kelihatan Pak Tahir? Belum Pak. Coba di-share kembali Pak. Ya, sudah Pak. Oke. Ini adalah lembar kerja. Ini baru satu halaman Bapak Ibu ya. Agak lola ini. Ya. Di sini saya perkenalkan dulu fitur-fitur yang ada. Ini sangat sederhana. Untuk speak bubble Bapak Ibu, untuk balon bicara bisa di bawah, silahkan dipilih sesuai dengan kondisi yang ada pada cerita kasus. Di atas ini ya, ini dimanfaatkan, misalnya ada zoom in, zoom out ya, memilih new page, halaman baru. Kemudian di atas ini ada pengaturan huruf, font, warna, nanti warna font bisa disetting di sini ya. Pertama kita buat dulu judul atau tema dari komik kita. Caranya double klik ya, Bapak Ibu, di new title ini
Kalau misalnya ini temanya oke, di bawahnya ini Bapak Ibu ada teks-teks yang sudah tersedia, silahkan delete. Kalau mau diedit ya tinggal double klik aja di sini, misalnya hasil dari selingan 20 contoh ya, nanti Bapak Ibu kembangkan ke mata pelajaran. Setelah ini saya tunjuk satu komik untuk mata pelajaran atau yang dikembangkan dalam proses pembelajaran. Oke, untuk tanggal mau diisi boleh, tidak juga. Push ya. Kemudian Bapak Ibu pastikan dulu semua bahan kita sudah siapkan seperti yang saya sampaikan tadi. Siapkan ditampung dalam satu folder, mulai dari gambar, skenario cerita, bahan-bahan lainnya ya, atau rancangan awal, storyboardnya. Sekarang Bapak Ibu cari di mana posisi gambar Bapak Ibu simpan di panelnya di sebelah kanan. Nanti bisa di sini ya, cari misalnya simpannya di mana. Saya sarankan yang mudah di C aja ya, di C. Kemudian My Pixel. Ini drag mau ditarik seperti itu, ataukah misalnya kembali seperti yang tadi ya. Ini namanya panel Bapak Ibu ya, ini namanya panel. Kemudian di bawah ini ada kotak keterangan. Jika ini menjadi kebutuhan, silahkan Bapak Ibu tuliskan keterangan, misalnya suatu hari ya, karena seperti itu. Oke, kemudian dicari lagi foto yang berikut, drag lagi, masukkan. Ya, seperti itu. Untuk balon bicara ini jangan diisi dulu Bapak Ibu ya. Kita insert dulu dengan urutan dari skenario yang sudah kita buat. Ini contoh saja, nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan foto yang ada di laptop Bapak Ibu. Ya, agak lelah. Ya, jika sudah semua kotak ini Bapak Ibu masukkan gambar atau foto siswa, tarik atau drag aja balon bicara di bawah. Oke, ya silakan masukkan percakapan. Ya, misalnya percakapan ini yang bicara siapa, arahkan
arah pembicaraan ini kepada orang yang sesuai dengan skenario yang telah dibuat, ya misalnya gitu. Setelah itu ditarik lagi. Ya, tinggal masukkan lagi konsepnya. Dilanjutkan sampai semua panel ini terisi balon bicara, keterangan seperti yang ini, ya. Dimasukkan semua, ya. Oke. Setelah terisi semua, misalnya kita ingin komik ini menjadi 2 halaman. Ini baru 1 halaman, lihat, ya, baru 1 halaman. Ya, ini ada beberapa panel, tapi sebelumnya kita tampilkan dulu panel di sebelah kiri. Dia memudahkan kita mengontrol posisi kita berada di halaman berapa. Caranya Bapak Ibu masuk di view, ya. Terus bagian atas show page and style, ya. Tampilnya kita baru memiliki 1 halaman. Jika Bapak Ibu menghendaki halaman kedua, maka tinggal tarik aja yang di kanan ini, ada beberapa contoh, ya, beberapa contoh panel atau storyboard yang sudah tersedia. Ibu tinggal tarik lepas. Oke, kita sudah berada di halaman kedua. Kreasi lagi, masukkan lagi langkahnya seperti tadi. Kita masih berada di 1 folder. Ke kolom-kolom panel ini, ya, itu cara untuk menambahkan halaman. Jika misalnya mau menghapus, tinggal klik kanan halaman tersebut, pilih delete page, ya, delete. Ataukah Bapak Ibu ingin menambahkan halaman dengan tampilan yang sama dengan halaman 1, maka ini tinggal diduplikat aja, klik kanan, pilih duplikat page. Ya, seperti itu, lalu tinggal dirubah lagi ini. Itu kalau misalnya komik yang Bapak Ibu kembangkan itu lebih dari 1 halaman. Ya. Misalnya ini gambar asli, ya. Ini kan gambar asli. Di sini ada fasilitas, kita bisa merubah gambar ini supaya kelihatannya lebih menarik, ya. Misalnya saya mau buat menjadi kartun dengan yang tersedia. Caranya Bapak Ibu double klik. Kalau klik itu berarti sekali klik. Berarti yang terblok ini panel, bukan foto. Maka stylenya tidak aktif kalau 1 kali klik. Nah, Bapak Ibu bisa dan harus sebenarnya harus double klik. Double klik itu klik 2 kali. Cepat-cepat, ya, sehingga kita bisa memantau di sudut 4-nya itu adalah titik foto, bukan panel, ya. Bisa terlihat seperti ini. Setelah itu stylenya baru aktif di atas. Nah, silakan Bapak Ibu memilih style di sini, ya. Oke, misalnya menginginkan kartun tampilannya. Ya, seperti itu. Silahkan nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Hitam putih, ya. Oke. Ini ada pilihan stylenya banyak. Silahkan, ada yang 3 filter klasik, ya. Ya, boleh dikatakan klasik. Ya, ini yang versi kartun, Bapak Ibu. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk merubah teks, tetap semuanya harus double klik. Bapak Ibu mau klik 2 kali pun boleh, asal jangan kurang dari 2 kali. Ya, karena kalau sekali klik yang kita select itu adalah panel. Karena kita kan tidak merubah lagi panel.
Ya, saya sarankan panel-panel ini kalau sudah Bapak Ibu kunci aja supaya tidak lari. Hanya klik kanan panel tersebut. Ya, di sini ada fasilitas kunci lock. Nah, kalau sudah fix, ini dikunci aja. Jika ingin mengedit, silahkan unlock kembali. Lalu pilih unlock. Ya, itu dasar-dasar Bapak Ibu. Kita tidak bisa praktek dalam waktu. Dasarnya seperti ini. Selanjutnya bawah sama Bapak Ibu caranya, trik. Ya, tergantung kita berkreasi nanti gimana posisi panel. Kita bisa buat posisi panel seperti ini. Dan ketika kita melihat komik tidak selamanya. Ya, contoh yang di atas ini karena saya kunci tadi, dibuka dulu posisinya misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya panel seperti ini panjangnya tidak full dalam panel tersebut, caranya Bapak Ibu double klik lagi, double klik karena 4 foto itu sudah terselect seperti ini. Nah, tinggal Bapak Ibu tarik. Oke, lalu diatur. Maksudnya kembali mau dibuat kartun, silahkan. Ya, jadi kita tidak menggunakan Photoshop lagi untuk mengelola gambar ini. Yang kita inginkan dari komik yang sedang kita buat. Sudah dapat yang saya bilang bahwa harus double klik. Ya, kalau cuma sekali klik maka fasilitas stylenya harus double klik dulu. Double klik itu lebih dari satu. Ya, silakan baru dipilih. Nah, selanjutnya silahkan Bapak Ibu kembangkan ke bawah posisi panelnya seperti apa. Ya, seperti itu. Jika sudah selesai komiknya, Bapak Ibu sekarangnya ekspor. Masuk di menu file. Di sini ada ekspor. Ibu pilih ekspor kemana? Ini ada PDF, komik, ya, ada image, dan ada beberapa pilihan dan kebutuhan PDF dan image. Ya, misalnya saya ekspor dalam bentuk image. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu langsung next karena ini cuma satu halaman. Tampilannya seperti ini. Ya, oke, next. Cari posisi di mana tempat penyimpanan kita. Nah, misalnya saya ketik itu, ya, lalu komik pelatihan disimpan. Tipe file yang tersedia hanya JPEG, ya, JPEG, lalu pilih save. Oke, komik kita tadi bisa nanti kita lihat hasilnya. Halo, Pak Tahir, kelihatan ya? Sudah, Pak. Nah, ini hasil sekilas membuat komik secara sederhana, Bapak Ibu, dengan menempatkan foto-foto. Kalau Bapak Ibu saya sarankan menggunakan foto siswa. Ini udah jadi, ya. Nah, ini udah jadi gambar. Silahkan kalau mau cetak
ya silahkan, atau mau dikirim ke siswa sebagai bahan ajar juga boleh ya. Itu untuk versi ini ya, versi laptop. Untuk versi HP lebih mudah dari versi laptop. Silahkan nanti dikembangkan sendiri. Bapak Ibu nanti download aplikasi namanya ini ya, Komika. Ya, ada banyak aplikasi untuk membuat komik ini, sangat banyak, tapi kami lebih senang menggunakan ini, Komika. Ini aplikasinya, silakan di-download di Play Store. Ketika kita membuka akan tampil 3 pilihan seperti ini, galeri, kamera, dan multi. Galeri ini untuk mengambil foto yang sudah tersedia di memory card kita. Kemudian kamera, misalnya kita belum punya gambar dan langsung memotret. Sedangkan multi ini di sini sudah terdapat panel-panel atau semacam storyboard yang otomatis sudah ada. Ya, kalau siap untuk membuat maka Bapak Ibu pilih multi. Ya, ada beberapa layout yang kita harus pilih. Bapak Ibu ingin tampilannya seperti apa? Ya, misalnya saya ambil yang ini. Ya, tampilannya seperti ini. Ada 5 panel yang harus kita masukkan foto dan percakapan atau balon bicara. Contoh di atas ya, tinggal klik aja kotak hitamnya. Ya, kita akan mencari foto. Oke, jika sudah, selesai. Nah, di sini di bawah, Bapak Ibu, kita diberi fasilitas untuk mengkonvert foto ini dalam bentuk art atau lukisan. Ini ada banyak di bawah, kartun, komik, flow, stem, dan sebagainya. Misalnya saya konvert ke kartun, ya punya gitu. Pasti masih bisa mengedit dengan cara memilih yang baris 3 putih. Nah, di sini kita masih bisa mengatur kontraknya seperti apa. Ya, jika sudah, centang. Setelah itu kita masukkan lagi boleh stiker dan boleh balon bicara. Contoh saya masukkan balon bicara ya, klik atau pilih teks. Ya, lihat posisi yang mana yang akan dipakai. Contoh saya mengambil yang ini, lalu input teks. Setelah masukkan teks, pilih centang. Bapak Ibu posisikan kepada siapa yang sedang bercakap atau berbicara. Balon bicaranya masih bisa diedit, perkecil dan perbesar. Cuma kelemahan di versi ini, kita tidak bisa mengarahkan kepada siapa yang berbicara dengan mudah seperti yang tadi di versi laptop. Ya, jadi posisinya harus kayak gini. Posisi ke kiri aja ini. Ya, Anda bisa kita balik ke kanan, berarti harus digeser ini lagi gitu. Ya, seperti itu. Jika sudah, maka pilih apply di atas, kemudian save. Oke, tambah lagi kotak, cari lagi foto. Oke, selesai. Triknya sama semua. Misalnya ini saya memilih komik. Ya, ini yang hitam putih. Saya akan dilukis ya. Centang. Masukkan lagi teks.
Jika sudah, FP lagi, Bapak Ibu. Ya, bawakan kepada siapa yang berbicara. Oke. Setelah itu, jika sudah pas, save. Nah, ditambahkan lagi Bapak Ibu, sampai semua panel itu terisi foto. Ditambah lagi. Ya, ini Bapak Ibu bisa lihat beberapa komik yang saya buat menggunakan handphone Bapak Ibu ya. Ini yang versi handphone. Ya, contoh ini yang sudah jadi ya. Save. Nah, jika sudah selesai Bapak Ibu tinggal mendownload. Di sini ada icon download ya. Diklik. Ya. Komik kita sudah tersimpan di HP dalam bentuk JPEG. Oke, Pak Tahir, nanti kita berkembang di apa namanya? Di tanya jawab ya. Nanti kita akan berkembang tanya jawab. Silahkan Pak Tahir, saya kembalikan ke Pak Tahir. Terima kasih Pak Al atas penyampaian materinya seputar pemanfaatan komik live dan komik live untuk versi desktop dan komika untuk versi Android. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan seputar demonstrasi yang sudah disampaikan oleh Pak Al tadi, narasumber kita pada malam hari ini. Hal-hal yang belum dimengerti, hal-hal yang belum dipahami, silakan ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Kita ada fitur reaction di situ di Android HP atau di desktop Bapak Ibu sekalian, bisa langsung menyampaikan pertanyaannya dengan cara memilih untuk angkat tangan, emoji angkat tangan, acungkan tangan, ataukah bisa juga pertanyaannya disampaikan lewat chat room. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, disilakan. Bisa langsung lewat, bisa berkomunikasi langsung dengan narasumber. Kalau hendak berkomunikasi langsung dengan narasumber, silakan memilih salah satu emoji yang ada pada fitur reaction, sehingga saya bisa aktifkan mic Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ini materi yang sangat penting, sangat baik sekali. Oh, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Ibu Sri Jufri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Sri. Suaranya tidak jelas, Bu Sri.
Halo, Ibu Sri. Tidak kedengaran suaranya, Bu. Halo, Ya, ya. sudah Pak? Sudah. Ya, ya langsung saja. Ini tadi kan dibilang bahwa aplikasinya ini yang Comic Live ini, Comic Live ini offline ya Pak? Ya, offline. Ya, terus untuk cara menginstalnya, apakah yang tadi dibilang ke PC dan segala macam itu apakah ribet atau enak aja begitu Pak untuk ketong bisa install aplikasinya? Itu saja Pak, terima kasih. Ya. Pak Al silakan langsung saja dijawab Pak. Sambil menunggu ada pertanyaan juga dari Ibu Rahma Bugis. Untuk mencapai suatu komik yang berkualitas, maka ketentuan halaman komik yang maksimal harusnya berapa? Mungkin Pak Al untuk sesi ini silakan dijawab 2 pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Silakan Pak Al. Oh ya. Ibu Sri dulu ya, Bu Sri. Iya Pak. Ya. Untuk penginstalan tidak ribet ya, karena offline. Saya tadi tidak mempraktikkan karena takut jangan sampai blank dengan ini ya, dengan aplikasi Zoom yang lagi jalan karena proses penginstalan. Jadi saya menghindar itu. Jadi setelah di-download filenya, silahkan dibuka. Di situ hanya satu file ya. Nanti Bapak Ibu akan dibawa ke processing setup atau proses penginstalan aplikasi. Seperti biasa yang kita install di laptop. Kalau ada misalnya pilihan cancel, next, ya, back, yes dan no, gitu kan biasanya. Iya. Ya. Nah itu makanya Ibu Sri nanti pilihnya jangan back, cancel dan no. Ya setuju aja semua pilihan. Seperti kita menginstal aplikasi lainnya lah. Tidak ribet proses penginstalannya. Setelah terinstall akan tampil di desktop laptop kita. Itu yang versi ini ya, versi laptop. Kemudian untuk pertanyaan Ibu Rahma Bugis. Jadi awalnya untuk mendapatkan sebuah komik, kalau misalnya Bapak Ibu hanya mengisi masih dalam tahap belajar untuk membuat sebuah bahan ajar berbasis komik, ya bisa manfaatkan foto siswa dulu. Alangkah baiknya dibuat skenario seperti ini, Bu. Bentar ya. Ya, kemarin kita dilatih seperti ini. Jadi karena ini komik pembelajaran, maka harus ada KD atau nilai-nilai PPK misalnya. Jadi ada beberapa kategori ya, ada komik pembelajaran, komik karakter, dan komik literasi. Jika Bapak Ibu mengembangkan dalam komik pembelajaran, otomatis harus mengakomodir kompetensi dasar yang hendak Bapak Ibu include masuk di dalam komik tersebut. Jadi contoh rancangannya seperti ini. Identitas mata pelajaran dibuat dulu, terus kelasnya tentukan KD, batasi dengan indikator capaiannya sampai di mana, sehingga ketika siswa membaca komik dia tidak menyadari bahwa dia sedang belajar gitu ya. Ada ilmu yang dia dapat, kompetensi yang sudah kita tetapkan. Setelah itu Pandu, Airin, Lucky, dan Asri
keempat nama ini Bapak Ibu nanti Bapak Ibu akan terbiasa dengan nama tokoh utama ini, karena dalam waktu dekat nanti akan ada buku pendamping buku siswa yang tokoh utamanya dari SD sampai SMP itu adalah Pandu, Airin, Luki, dan Asri. Ya, kemudian tokoh tambahan silahkan disesuaikan. Jadi harus tentukan dulu tokoh utama. Tokoh utama itu kan yang kita ketahui ya, tokoh yang sering muncul sesekali ya, itu adalah tokoh tambahan. Setelah itu buat sinopsis cerita singkat seperti ini. Misalnya komik ini menceritakan tentang 4 tokoh utama, Luki, Pandu, Asri, dan Airin yang suka mendengarkan cerita dari seorang kakek. Bla 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 sampai selesai. Lalu dibuat ceritanya. Kalau misalnya itu membutuhkan sebuah cerita. Rumah Luki agak berjauhan dari rumah Asri ya. Nah, seperti ini ya ceritanya. Ketika ini sudah dibuat, akan mudah kita merancang sebuah komik karena kita merujuk dari cerita yang kita buat. Ya. Contoh di sini, komik ini menceritakan tentang 4 tokoh. Ini terkait dengan pertanyaan Ibu Rahma tadi ya, untuk mencapai sebuah komik yang bagus atau berkualitas. Komik ini menceritakan tentang 4 tokoh utama, Luki, Pandu, Asri, dan Airin yang suka mendengarkan cerita dari seorang kakek. Kakek tersebut bernama Sumiran. Sumiran adalah warga kampung yang pandai merangkai cerita. Dia merantau di kota dan bekerja di salah satu media cetak. Setiap Sumiran pulang ke kampung, anak-anak dikumpulkan di kampung, selalu dikumpulnya untuk mendengarkan cerita. Pada hari Minggu, Asri dan Airin dan Pandu berkunjung ke rumah Luki. Cerita ini akan menggambarkan kita sehingga kita akan membuat skenario seperti ini. Halo Pak Tahir. Halo. Halo. Halo Pak, halo. Dengar ya? Iya Pak, jelas Pak. Ya. Nah, yang tadi saya maksudkan awalnya kita buat dulu storyboardnya. Storyboardnya seperti ini. Bapak Ibu cakar aja atau coretan-coretan pena silakan di kertas. Suatu hari di kelas 4. Nah, Bapak Ibu buat. Kapan kata Luki kakeknya ada datang. Nah, berarti di sini adalah foto tokoh utama atau gambar Pandu. Ayah, oh ya, asik deh kita berkunjung ke rumahnya. Ya. Terus di kelas 4 SD Nusantara, gambar Pandu, Airin, storyboardnya Bapak Ibu dibuat dulu seperti ini. Sehingga ketika masuk di komik live itu kita mengambil gambar siswa, kita akan mengikuti storyboard yang dibuat. Ya, di sini ada gambar Luki dan gambarnya yang harus diisi. Jadi maka kita buat gambarnya. Ini kalau pengembangannya seperti ini. Ya, seperti ini. Ada Pandu dan Luki. Ya, oke. Kemudian di kelas 4 sesuai skenario tadi, di kelas 4 Negeri Nusantara, gambar Pandu, Airin, Asri, dan Luki sedang duduk di dalam kelas. Maka di panel tersebut juga harus berisi mereka. Ya. Itu contoh ya. Misalnya kita menginginkan sebuah komik yang berkualitas, orbitannya misalnya kita menginginkan sampai ke tingkat penerbitan, ya otomatis skenario sampai ke storyboardnya dan sampai pada perancangan komik. Saya pikir demikian Pak Tahir. Ya, terima kasih Pak Al. Mungkin Ibu Rahma sudah bisa tergantung daripada apa yang hendak kita tulis ataupun apa yang ingin dibuat di dalam komik, berapa halaman pun bisa. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, Ibu Tika Bantam.
Silakan Ibu Tika. Oke, belum. Bentar ya. Ya. Halo Pak Al. Pak Al. Ya, di akun yang satu, Pak. Yang ini travel. Oke. Ya, sebelum lanjut, ada pertanyaan dari Ibu Tami di chatroom itu, Pak Al. Apakah aplikasi komik ini perlu diupdate dalam waktu tertentu, Pak? Karena pernah sudah diinstal dan lama tidak dibuka, akhirnya aplikasi tidak bisa dipakai lagi. Makasih, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, setiap aplikasi dan software itu ada pengembangannya. Jadi kalau memang kita lama tidak pakai, ketika dibuka ada minta update atau upgrade, maka itu ada pembaharu atau pengembangan software yang memang ada versi-versi terbaru dari software tersebut. Jadi kalau misalnya kita menghendaki ingin diupdate, ya misalnya sekarang ya ini sudah ada updatean yang Komik Live ya, ini sudah ada updatean. Nanti ketika kita buka, apabila laptop kita terkoneksi ke internet, pasti diminta untuk update ya. Kalau Bapak Ibu menghendaki mau update, ya silakan update ke versi terbaru, siapa tahu ada fitur-fitur baru dari tampilan tersebut. Pikir demikian Pak Tahir. Ya, terima kasih. Mungkin Ibu Tami sudah bisa mendengarkannya secara langsung. Iya, halo Pak. Halo. Pak Al. Ya. Ya, mungkin Ibu Tami sudah mendengarkannya secara langsung. Jadi perlu diupdate ya dalam waktu tertentu. Ya, Pak Al, itu juga ada pertanyaan dari Ibu Iya. Apakah bisa tidak background kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan? Kalau bisa, gimana caranya, Pak? Silakan, Pak. Untuk pemilihan background atau gambar, Bapak Ibu harus sesuaikan dengan skenario cerita. Kalau misalnya, makanya saya bilang tadi harus dibuat dulu skenario cerita sehingga memudahkan kita dalam membuat gambar. Misalnya ini di panel pertama ya, di panel pertama skenario-nya tersusun gini. Suatu hari di SD Negeri Nusantara 4, maka gambar yang ada di panel itu adalah gambar sekolah. Atau suatu hari di SD Negeri 1 Kota Tual, ya kita potret sekolah kita, lalu panel itu berisi tentang foto sesuai dengan skenario yang kita buat. Tiba-tiba, ini lanjutannya, tiba-tiba ada 2 anak yang datang terlambat. Bapak Ibu adegankan kedua anak datang masuk dari hadapan pintu sekolah, lalu Bapak Ibu potret. Ya, ini pertanyaan Ibu Iya, kalau misalnya kondisi sudah aman ya, kondisi kita sudah kembali ke sekolah. Ya, skenarionya seperti itu, harus mengikuti skenario yang kita buat. Dan runtun ceritanya, gambar harus linear antara gambar pada panel sebelumnya dengan panel sesudahnya. Ya, harus
sama gitu. Misalnya si A berbicara di panel pertama, misalnya dia bertanya kepada maksudnya Pandu berbicara dengan Asri misalnya. Pandunya ada di panel pertama, maka Asrinya ada di panel kedua untuk menjawab pertanyaan pada panel pertama. Intinya harus linear dan harus sinkron antara gambar dengan cerita. Ya, kalau misalnya di skenario kita menunjukkan bahwa Pandu sedang berbicara, maka ketika kita memotret anak, itu posisi mulutnya seakan-akan sedang berbicara. Jangan sampai Bapak Ibu kita lihat di komik ada balon bicara ya yang menunjukkan kalimat langsung, tapi gambarnya mulutnya tertutup seakan-akan tidak berbicara begitu ya. Nah, bisa seperti itu kalau kita menggunakan balon bicara, misalnya berhayal ya, bermimpi, mengangan-angan ya, itu bisa kita pakai foto yang tidak sedang bercakap. Saya pikir demikian Pak Tahir. Jadi nanti disesuaikan dengan cerita yang kita buat dalam pemilihan gambar. Ya, oke. Baik. Jadi Ibu Iya gantung kepada tema yang akan kita gunakan. Jadi background-nya bisa saja diganti-ganti. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Kami ingatkan sekali lagi, Bapak Ibu silakan mengisi absensi untuk selingan 20 pada malam hari ini. Absensinya telah dibagikan di chatroom. Bapak Ibu sekalian silakan mengcopy linknya, lalu kemudian dibuka di browser dan diisi daftar hadirnya atau absensinya. Bapak Ibu sekalian, mungkin yang mau bertanya lagi silakan. Bapak Ibu guru hebat dari Kabupaten Guru atau dari Kabupaten Maluku Tengah, atau Bapak Ibu dari luar Provinsi Maluku, atau Bapak Ibu semuanya yang mau bertanya silakan bertanya. Pak Al, ada pertanyaan dari Ibu Hermina. Ya. Selamat malam Pak, tolong berikan satu contoh komik pengembangan literasi digital melalui e-school. Terima kasih. Silakan Pak Al. Oh ya. Ibu Hermina ya? Ya. Iya Pak, betul Pak. Untuk komik tadi, komik pengembangan literasi ya. Jadi ya komik pengembangan literasi tadi sesuai presentasi saya itu maksudnya fungsi komik ya, salah satunya sebagai pengembangan literasi. Dan bisa dilihat ya, Ibu bisa lihat nanti. Saya mencoba tunjukkan. Ini ada beberapa komik yang sedang dalam tahap pengembangan saya.
clear Pak Tahir? Sudah, Pak. Oke, ini Bu ya, ini bukan komik pembelajaran, ini bisa dijadikan sebagai bahan literasi, cerita fiksi ya, ini cerita fiksi yang ini dalam tahap proses pengembangan sekarang. Contohnya seperti ini, jika nanti Bapak Ibu belum sampai ke level yang seperti ini ya bisa dikembangkan dulu pakai foto siswa. Ya, nanti baru stylenya bisa dijadikan kartun atau art. Nah, ini kita bisa lihat karena skenario-nya seperti ini. Jadi agak ini linear ya terkait dengan Bu Bahia tadi. Nah, contohnya ini, wah sungai indah mirip. Ya, ini cerita tentang seorang anak yang bermimpi ketemu dengan keluarganya yang hilang pada saat banjir bandang. Dengan literasi komik ini tidak mengarah ke komik pembelajaran. Ya. Jadi bisa menjadi bahan bagi anak ya misalnya, dan bisa juga dijadikan jika ada KD tentang cerita bisa dijadikan sebagai sumber belajar ini. Ya, antara panel 1 dengan panel 2 ini dia beri salam, sapa, assalamualaikum, menjawab waalaikumsalam. Ya, saya Danu. Oh iya, salam kenal. Jadi terkait semua ini antara satu panel dengan harus saling terkait. Dan ini saya kembangkan lewat aplikasi ini Bapak Ibu. Nah, cuman gambar-gambar ini kita kembangkan juga di beberapa software ya. Contohnya di Photoshop. Ini dibuat dulu skenario gambarnya. Photoshop di sini kita tinggal keluar dengan keinginan kita. Saya bisa contohkan. Ini ya, kalau misalnya punya kemampuan sampai di sini ya, desainnya jangan langsung kita buat dulu dalam bentuk sketsa. Setelah itu kita warnai. Dan ini sangat mudah fasilitasnya ya. Saya mau warna apa? Seperti itu, tinggal dikembangkan. Silahkan Pak Tahir. Oke, mungkin itu ya Ibu Her, Ibu Nasarani atas jawaban atas pertanyaan yang sudah disampaikan tadi lewat chat. Mungkin Ibu, kita masih ada waktu. Pak Al, di chatroom itu ada pertanyaan dari Ibu Jume Abi. Assalamualaikum Pak, saya berhasil download komik live-nya. Pak, gini, tidak semua anak kan yang gaya belajarnya sama. Kalau kayak gini kan hanya efektif untuk anak yang gaya belajarnya visual. Lalu gimana pada siswa yang gaya belajarnya audio visual misalnya? Gimana caranya komik ini dikembangkan menjadi komik digital biar yang tipe audio visual? Aduh, gimana hapus chatnya? Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi ya, aktifkan mic aja ya Pak. Mic-nya diaktifkan. Ibu Jumi ya? Ya, nanti saya aktifkan mic-nya. Ibu Jumi. Ya, silakan Ibu Jumi, bisa berkomunikasi langsung dengan narasumber. Silakan Ibu Jumi. Aduh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak, ini dengan Ibu Jum, pendatang baru ini. Dari mana Bu? Ini dari Malteng, MTS 2 ya.
Ini Pak terkait materinya tadi menarik sekali. Kebetulan saya juga sudah download ini. Ya. Ini media komik seperti ini kan saya berpikirnya dikhususkan untuk anak yang tipe gaya belajarnya itu visual. Lalu gimana kalau misalnya mau dikembangkan untuk anak yang audiovisual misalnya, apa komik ini bisa dikembangkan gitu? Itu Pak pertanyaannya. Kalau bisa ya tolong diajarin supaya supaya semua dapat gitu. Kan tipe anak-anak beda-beda, ada yang senang lihat gambar tok, ada yang suka dengerin musik. Kalau murid ini, kalau anak-anak saya, murid-murid saya itu biasanya kalau saya mau masuk ngajar, mungkin karena saya sudah pernah ngajarin misalnya tayangin video film saya tentang teks naratif, saya tayangin tentang video film tentang B.J. Habibie. Pertemuan selanjutnya mereka minta ditayangin film lagi, sampai mereka nanya gini, Bu, hari ini kita nonton ini ya, nonton lagi ya. Jadi gitu, jadi tidak semua anak yang suka visual, ada yang tipe yang audio. Itu saja Pak, makasih. Ya, langsung saja Pak Al. Oke ya, Bu Jumi Abi. Jadi yang kita diskusikan malam ini adalah komik digital berbasis gambar. Dan sudah terjadwal Bu, nanti minggu depan silakan ikuti bagaimana pengembangan komik dari komik berbasis gambar menjadi komik aktif ya, komik dalam bentuk video ya. Nanti ikuti aja selingan kita di minggu depan, ada bahannya yang sudah kami siapkan untuk pengembangan komik ini. Dan malam ini memang kita konteksnya ke komik berbasis gambar. Ya, nanti jika Ibu berkenan bisa ikut nanti di selingan selanjutnya. Saya sudah siapkan bahannya, bagaimana menjadikan sebuah komik atau percakapan dalam bentuk video. Ya. Demikian Bu, Pak. Ya, terima kasih Pak Al. Ibu Jumi sudah bisa mendengarkannya secara langsung terkait dengan komik digital yang berbasis audiovisual. Itu nanti akan disampaikan pada selingan-selingan yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ada waktu. Silakan ditanyakan hal-hal yang terkait mungkin fitur-fitur apa yang ada di Komik Light yang belum dipahami secara baik. Silakan ditanyakan, atau pada aplikasi Komika yang ada pada ditanyakan. Memang untuk aplikasi ini sangat baik sekali, sangat penting untuk digunakan karena bisa kita cetak dan bisa dijadikan sebagai bahan yang langsung diberikan kepada peserta didik kita. Nah, sehingga tidak tergantung pada dalam jaringan dan lain sebagainya atau hal-hal yang berbasis online. Memang saat ini kita lagi gencar-gencar untuk digital, tetapi kondisi-kondisi tertentu bisa memungkinkan kita untuk menggunakannya secara offline, bisa dicetak, bisa di print langsung, dan bisa dijadikan sebuah buku mungkin itu. Dan apalagi kita di wilayah kepulauan seperti ini. Bapak Ibu sekalian, masih ada pertanyaan? Jangan lupa sekali lagi mengisi daftar hadir, absensi yang ada, yang telah dibagikan linknya di chatroom. Bapak Ibu sekalian, masih
ada? Kalau tidak ada lagi, Pak Al, mungkin cukup ya. Ingin saya tunjukkan bagaimana komik yang dikembangkan dari foto siswa. Saya sering mengembangkan seperti ini, dan ini Bapak Ibu ketika saya bagikan kepada kepada siswa, Bapak Ibu, ini satu lembar ya, lembar. Jadi saya print dulu, tapi di Komik Live itu 4 lembar kan ya, ini 4 lembar ya, tapi saya bagi 2 kertasnya, saya kasih landscape lalu dibagi 2 supaya meringankan biaya fotokopi. Saya fotokopi depan sehingga saya lipat 2 dan menjadi 4 halaman ya. Memanfaatkan ini ketika di akhir pembelajaran sebuah tema atau sebuah KD, saya buat kesimpulan sebuah komik dan saya bagikan kepada siswa. Nah, coba dipraktekkan Bapak Ibu, nanti ketika kondisi sudah normal, kalau misalnya ini harus dicetak, dan Bapak Ibu lihat sendiri bagaimana ketika mereka membaca komik yang di dalamnya ada foto mereka ya. Artinya seumur hidup mereka yang mereka kenal komik itu adalah komik Doraemon misalnya ya, komik Batman ya. Tapi kali ini mereka membaca komik di dalamnya itu adalah kapan yang berisi gambar mereka ya. Padahal mereka tidak KD yang saya sasarkan kepada mereka. Ya, ini contoh halaman 1, saya beri nomor supaya 34. Ya, ini sederhana saja. Saya tidak merubah style gambarnya. Oke, dibalik kertas belakangnya. Ya, di akhir saya buat kesimpulan catatan komik ya seperti ini. Ya, ini contoh yang sudah saya terapkan di sekolah dan silahkan Bapak Ibu, ini dibuat lewat aplikasi Komik Live. Mudah, sederhana dan praktis. Sebenarnya lewat Word juga kita bisa, ada fasilitasnya juga di Word. Tapi satu kelemahan, kalau sampai sudah menggunakan gambar yang sebanyak ini di Word, dengan kapasitas laptop kita yang speknya terbatas, pasti akan berat loading dan prosesnya. Saya pikir demikian yang bisa saya berbagi malam ini. Silahkan Bapak Ibu dipraktikkan, ada video tutorial yang sudah dibagikan, diikuti aja videonya sampai selesai, dan softwarenya juga sudah kami bagikan. Kalau Bapak Ibu masih merasa kesulitan dengan yang versi PC, bisa menggunakan yang praktis di HP. Kebetulan foto-fotonya rata-rata kan di HP. Ya, gunakan aja yang di HP, tapi masing-masing punya keterbatasan atau punya kelebihan. Ya. Oke, terima kasih Pak Tahir. Saya kembalikan ke Pak Tahir. Iya, terima kasih Pak Al. Untuk link download live-nya share di room Pak. Belum terlihat Pak. Halo Pak Al. Belum ya? Iya. Belum muncul di chat room Pak. Ya. Bapak Ibu guru hebat sekalian yang sungguh luar biasa, itulah tadi penyampaian materi hingga demonstrasi terkait dengan pengembangan bahan ajar berbasis komik pembelajaran yang telah dipresentasikan secara langsung oleh salah satu pemenang atau juara ketiga
komik pembelajaran, pembuatan komik pembelajaran nasional. Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah disampaikan tadi, informasinya bahwa link materi untuk download aplikasi Komik Live sudah dibagikan di chat room. Silakan Bapak Ibu sekaligus dengan video tutorialnya, silakan di copy dan kemudian diamankan atau disimpan, di save di Word maupun apapun itu. Ya Bapak Ibu sekalian, malam hari ini rasanya sudah cukup. Tinggal bagaimana Bapak Ibu kita kreasikan Komik Live dan aplikasi semacamnya untuk menjadikan itu sebagai bahan ajar yang baik dan bisa digunakan oleh peserta didik kita. Kita bisa mendesainnya, kita bisa merancangnya sedemikian menarik supaya bisa membuat peserta didik tertarik dalam kegiatan pembelajaran selama masa tanggap. Bapak Ibu guru hebat sekalian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada hal-hal yang kata-kata kami yang kurang jelas, yang mungkin saja tidak sengaja kami sampaikan dan menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami mohon maaf. Terima kasih sekali lagi, kurang dan lebihnya sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.